Salam sadis, salam hijau. Udah mulai kelihatan hijau ya. Hari ini tutup candle bagus, lumayan seperti yang kemarin video saya bilang, yang saya harapkan dia bisa nutup di 16.5, 16.6 gitu ya. Pas di ininya, deket-deket dia hampir ini 16.6 ya. Jadi positif sih. Kayaknya seharusnya next target kita ke 17 ini ya. Cuma hari ini, besok, atau lusa kita nggak tahu. Mari kita lihat next targetnya itu ke 17 gitu. Udah hari ini dia tutup daily candle-nya bagus gitu. Positif lah. Enak lihat hari ini. Ya kan. Sekarang saya buat video market cap di 837, volume 60,9, BTC dominance agak melemah dikit 38,3, makanya ada sebagian altcoin juga rada terbang juga ya. Tapi ya juga ya efek ini juga lah ya. Saya buat video Bitcoin di 16.654, Ethereum di 1.199, nah udah tadi 1.200-an. Nah, BNB 299, Congrats yang udah zero, udah cuan lagi. Tadi pagi sempet 301 itu ya. Lumayan lah. XRP di 38 sen, Cardano 31, ya kan. Polygon 87 sen, Polkadot ya lumayan. Yang ini terbang Litecoin ya. Litecoin ini lumayan naik juga. Tadi pagi ada yang nanya kenapa saya kurang tahu juga. Terus tadi ada yang jawab, si Yogi kasih tahu, si Michael Saylor agak dia bahas ini Litecoin makanya positif. Terus ya cek beritanya, oh ya betul. Ya dia anggap aset lah gitu ya. Ya Litecoin ada pecintanya juga sih. Litecoin itu pos-pos itu gitu. Kalau BTC dianggap digital gold, kalau Litecoin dianggap digital silver gitu. Jadi mereka trade sebagai aset gitu. Tapi banyak yang nggak setuju. Kontroversial juga lah soal Litecoin ini. Buat BTC Maxi sih cuma satu, ya BTC digital gold sebagai aset komoditi gitu. Ya terserah mereka lah, yang mau mainkan ya dia pom-pom juga gitu ya kan. Tapi ya agak-agak enak lah kita lihat ini pada hijau lumayan, cuma ada beberapa juga yang rada melempem gitu ya. Kemarin itu pas mau Piala Dunia agak naik-naik, terus pas Piala Dunia udah jalan justru melempem. Algorand lah, ini Sierra, si ini Chilis juga masih koreksi terus gitu, rada melempem, udah lemak gitu ya kan. Terus ada yang tanya market dada hijau, ada lagi yang tanya kok kapan drop lagi, belum share. Aduh, nggak ada, pelan-pelan tunggulah, Anda udah dibilang ini. Tapi ya belum telat lah. Anda kalau yang belum ambil bareng, masih ada beberapa altcoin yang belum naik, ya bisa aja Anda ambil, belum terlalu signifikan naik. Misalnya kondisi gitu, apa yang mau kalian ambil, masih bisa sih kalian untuk prepare. Theta ini kayaknya semoga bisa, kalau ini dia hari ini nutup bagus gitu, trennya positif. Saya rasa mulai minggu depan kalau dia positif ya, bisa aja Theta kembali tembus ke $1 ke atas gitu. Karena dia ada event di tanggal 1 Desember hard fork ya kan. Ya, Theta masih peluang ini saya buat video, dia sekarang di 88 sen, sekian gitu. Ya kan, andai kata bisa dapat $1 lebih dikit, dia bisa, kalau dia ya lumayan juga, masih bisa dapat gitu Theta ya. Saya rasa bisa, kalau udah hari ini lihat close candle-nya gitu, kalau dia bisa minggu depan, ini kan hari ini udah long weekend di sana. Dia ada Thanksgiving, long weekend,
ya kan, sampai Senin nanti kita lihat. Jadi saya rasa minggu depan tren udah lebih positif gitu juga dengan semalam kalau kita lihat berita ya kan. Jadi Theta masih ada peluang. Terus kalau kalian yang mau serok nanti untuk bulan 12 juga yang banyak event, EOS bisa. Ini masih ini ya, EOS boleh coba kalian serok ya kan. Tapi untuk bulan Desember, Desember banyak event dia EOS ya. Jadi kalau itu kalian mau serok belum telat kondisi saat ini ya. Jadi jangan harap lagi nunggu ke bawah dari kemarin saya udah bilang ya kan, yang mau serok terus, jangan ini, market kita nggak pernah tahu. Jangan nunggu bottom kan, itu saya ingatkan. Jadi itu sedikit inilah hari ini kita bahas market kenapa ini juga seperti yang kita harap. Video kemarin kan saya udah bilang saya dapat kabar kalau nanti dia punya FOMC meeting itu akan lebih mencondong ke 5 base point. Mereka lebih ini, ternyata berita tadi pagi saya baca benar, FOMC minutes ya rupanya lebih banyak yang dovish gitu ya kan daripada hawkish. Makanya market betting untuk basis pointnya di CME juga basis point 0,50 naik tinggi sekali. Tadi saya lihat berapa, 80, jadi tinggi gitu. Mas semalam habis FOMC minute dikeluarkan dikit dia punya gambaran. Itu kan FOMC itu satu gambaran buat kita lihat nanti bulan 12 ini apa yang mau diambil keputusan gitu. Lebih kurang mereka udah kasih clue gitu ya. Jadi dengan laporannya itu kita lihat. Jadi makanya semalam habis itu mereka keluar dapat kabar lebih di beritanya little bit dovish, makanya market rada positif. Memang sebelum FOMC minutes pun sebenarnya market sudah harus hijau dengan angka pengangguran, jobless claim itu naik lagi gitu, ya kan? Cuma saat itu masih market belum ini, ternyata mereka masih lebih nunggu FOMC minute. Nah, FOMC minute lebih mendukung lagi, makanya market hijau semua gitu. Emas, logam mulia gitu, perak ya, platinum, palladium hijau. Juga saham-saham pada hijau, Nasdaq, S&P 500 gitu ya, Dow Jones pada hijau. Dolar yang tertekan lumayan akhirnya turun tadi pagi nutup candlenya ya kan. Jadi maka BTC juga maka seperti saya bilang kemarin, saya udah lihat kayaknya mulai kemarin mulai rada ikut tren gitu kembali. Semoga aja ya analisa saya benar. Kalau lihat dari kemarin dengan kondisi market, dolar turun juga dia ini, BTC hijau ya, berarti market udah agak ngikut gitu, nggak anomali seperti belakangan ini. Anomali, entah ngikut harus kita bingung sendiri ya kan, karena fear yang terlalu ini, jadi market udah ngaco gitu. Tapi sekarang udah reduce juga, sepertinya udah dibangun narasi yang lebih positif lah ya. Kalau kita lihat ini udah mulai didukung yang positif ya, bagus untuk market. Jadi yang masih harap-harap ke bawah hati-hati gitu ya, atau yang masih pasang bawah kemarin itu aja udah lumayan, yang pikir mau ke bawah kena squeeze gitu ya kan, lumayan juga. Lihat datanya ratusan juta juga, ratusan juta dolar juga yang kena short squeeze ya. Makanya ya, hati-hatilah kondisi market gitu ya kan. Juga tadi pagi banyak komen kok semalam Jepang menang ini tuh ya, sepak bola ya, bener sih ya, kayak kripto lah kalau umpamanya gitu. Sebenarnya semalam Jepang mainnya awal-awal babak pertamanya itu jelek sekali gitu, ditekan habis. Untung kipernya performanya masih bagus, lumayan dia penyelamatan. Kalau bukan kipernya lumayan bagus juga udah jebol berapa gol gitu. Ya itu ya dipelajari kita. Awalnya saya gedek nonton bola semalam tuh, ini kok masih pemain-pemain lama udah
nggak kuat. Waktu ronde pertama, babak pertama itu 45 menit pertama itu pemain-pemain tua di situ, Nagatomo lah, si Maeda ya kan, udah kalah speed, lari kalah, kejar bola kalah, body charge kalah, bola atas kalah, ya ditekan terus gitu, ya kan. Nah begitu di babak kedua, selang 15 menit mulai diganti, ditarik Nagatomo di ini ya kan, ganti suntikan anak muda baru si Doan ya kan, Suma Doan sama si Asano. Permainan udah pola lain, ditarik keluar lagi satu pemain tua Sakai, diganti lagi sama si ini siapa namanya anak muda tuh, langsung hidup permainan, speednya udah bisa ngimbangi, larinya ya kan, kecekatan ya kan, juga energinya udah beda, pola berubah. Nah market begitu juga. Kalau kita lihat market kan belakang ini kayak bola semalam di babak pertama ya begitu ya kan, jelek sekali kita lihat. Tapi begitu ada pertukaran, ada energi baru, suasana baru ya kan, market gitu kita harap ini mulai ganti jadi energi ya. Jadi bear harusnya kita harap udah mulai dikandangi, banteng yang kita harap keluar ya kan. Supaya apa? Kalau lihat ini kondisi positif, mudah-mudahan udah reda dia punya bad news gitu. Masih ada harapan, sedikit ada Santarelli, saya masih berharap. Jadi buat teman-teman seiman yang berharap bisa ada lumayan nanti di Christmas, kita doa sama-sama lah supaya market lebih baik ya, biar ada dana yang mau rayakan Natal nanti ya kan. Jadi kita harap ada Santarelli, relief buat Santarelli ya. Kita doa bareng-bareng nanti ya, yang aktif ya kan. Karena doa, kalau kita doa dengan tulus dan benar, Tuhan akan selalu jawab gitu. Percayalah ya. Jadi ini udah mulai ada sinyal bagus kalau kita lihat ya. Jadi ambil positifnya. Juga di mana hari ini hari Thanksgiving, saya ucapkan Happy Thanksgiving buat semua teman yang di Amrik atau subscriber yang ada beberapa subscriber yang di Amrik juga ya, anak-anak Indo yang nonton YouTube saya ucapkan Happy Thanksgiving. Tetaplah bersyukur, berterima kasih dengan segala rahmat, nikmat, karunia yang diberikan Tuhan pada kita. Walaupun keadaan resesi, kalau Ia yang menyertai kita, jangan pernah ada takut menghadapi hidup. Ya, jadi itu aja video hari ini. Di hari Kamis ini nggak banyak yang saya sampaikan, kita lihat aja. Jadi terakhir itu buat yang belum serok, yang masih pikir tunggu turun ya, masih bisa serok, jangan tunggu turun lagi. Kalau Anda tuh ini justru menuju ke 17 saya rasa ya. Jadi kalau yang belum ini ya boleh aja seperti tadi saya bisa sarankan coba Theta. Saya lihat Theta bisa ya. Andai kata ini positif, kita harap positif lah mulai minggu depan. Jadi dia tanggal 1 ada ini bisa tembus balik ke $1 saya rasa Theta ya. Itu yang kita harap. Terus juga kalau kalian mau sekalian serok untuk bulan 12, ini karena koin udah diskon gini, EOS banyak. Terus koin apa lagi? Kalian cek lah eventnya, kan udah tahu di Coin Market Calendar kalau mau cek event di situ ya. Tapi saya dari banyak event koin-koin itu, saya lihat satu EOS kayaknya agak mungkin di bulan 12 ini agak bisa di pom ke atas gitu ya. Jadi itu aja video hari ini. Malam Jumat, salam Siario dari Tokyo. Lemeskan ototmu. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.